Openingnya gimana? Selamat malam para pendaki. Anjir. Itu jadi cut aja. Apa ya? Coba dong. Ntar lu bilang. Halo semuanya, selamat malam. Halo semuanya. Kali ini saya bersama Bang Azam. Ya, saya Azam. Saya Adam. Kami berdua. Azam dan Jadi gimana Bang? Kita mau membahas tentang mitos-mitos yang ada di gunung. Oke. Kayaknya kita akan Jadi, membahas sebenarnya kita boleh nggak bilang apa tuh? nanti orang sini marah. Nggak apa-apa. Jadi kita bahas dulu mitos-mitos yang beredar di Gunung Sumbing. Oke. Yang abang tahu apa aja tuh kalau boleh tahu? Itu tidak boleh bilang kata cool. Cool, Cool. keren, Enggak tahu. Apa sih Gus? cold, dingin. Boleh dikat aja itu. Apa? Boleh dikat. Gak apa-apa. Gak usah dikat. Sorry, gak boleh. Berarti cold. Iya cold. Gak boleh ngomong kata dingin. Gitu. Iya. Tapi Kira-kira kenapa tuh gak boleh kita ngomong kata dingin? itu nggak tahu ya kenapa. Kenapa aslinya? Saya pun nggak tahu juga. Kayaknya kalau menurut aku masyarakat zaman dulu tuh buat mitos tuh sebenarnya buat kebaikan kita Bang. Cuman kita nggak di sekarang tuh pikirnya apa namanya? Apa ya, jadi penuh tadi ngomong apa? Mikirnya itu berbau hal mistis ya. Padahal zaman dulu itu bisa jadi itu demi kebaikan orang-orang setempat. Betul. Mungkin dengan kita ngomong dingin di gunung ya kan memang yang sebenarnya dingin. Jadi tertanam mindset di kepala. Jadinya beneran makin dingin tuh yang seharusnya nggak begitu dingin gitu. Bisa Jadi itu. bisa Ya. jadi. Terus mitos yang kedua katanya nggak boleh baju dan benda-benda berwarna kuning. Oh iya. Ini kuning nih. Kuning Enggak, bukan ini ya? bukan kuning, ini hijau. Ini hijau. Ngomong-ngomong tumbler aku warna kuning. Memang nggak boleh. Nggak boleh katanya. Gitu. Itu sih aku baca-baca ya, tapi nggak tahu. Tapi pas kita dari base camp sampai sini nggak ada larangan sih kan? Sama sekali nggak ada larangan. Nggak boleh pakai ini, nggak boleh gitu. Mungkin pihak base campnya juga udah mulai maju lah ya pikirannya kan. Oh, jadi menurut kau orang-orang yang masih Enggak, percaya itu tuh belum enggak maju? begitu. Itu kan zaman dulu ya kan maksudnya. Oh ya, kita kan tadi via Butuh Kali Angkrik. Iya. Jadi ada tangga. Konon katanya tangganya itu sudah ada sejak zaman Belanda apa Jepang? Menurut aku Belanda. Belanda kayaknya. Iya, karena tangga itu lebih besar-besar kan. Urusannya apa? Kan kaki orang Belanda panjang-panjang. Nggak begitu juga. Kalau orang maksudnya. Jepang pasti trapnya itu lebih pendek-pendek. Karena orang Jepang kan pendek-pendek juga. Itu di Pangrango tinggi-tinggi berarti buatan Belanda tuh. Enggak, Pangrango beda lagi. Dendels berarti. Apa? Dendels. Dendels itu. Itu bukan yang buat jalan Pantura itu. Iya, dia kan sekalian bikin ini juga, tangga juga kan. Ngapain Dendels ke Pangrango? Menurut kau kalau orang udah bisa bikin infrastruktur, Iya. infra nggak bisa lagi bikin tangga. Tangga walaupun itu struktur gedung, tapi ada juga sipil itu. Kan masih sipil juga kan. Iya sih masuk akal. Dendels bapak sipil juga sih kayaknya. Masuk akal juga. Cara main lu main di apa sendiri. Tapi kalau dipikir-pikir bangunan-bangunan peninggalan Belanda itu sampai sekarang masih awet ya. Yang kita rasain termasuk tadi jalur kita jalan itu tangga dari pos 1 sampai pos 2 full tangga itulah peninggalan penjajahan yang sangat membantu kita sebagai pendaki. Iya, tahu. Asli. Dia tapi yang ada tangga yang sekarang udah Nggak ini apa. nggak ada lagi. Apa Jarang tuh? kelihatan. Apa? Andai saja aku masih punya. Oke, terima kasih Mas. Tahu dong. Nggak tahu. Itu tangga. Pasti teman-teman sekalian tahu tangga. Ini loh, kita ini Apa tuh? favorit YouTuber favorit, pendaki YouTuber favorit kau lah, Zawin. Zawin, Iya. yang takut itu. Iya betul. Berangkat bareng, pulang bareng atau hilang bareng.
Tapi belum pernah terjadi orang. Iya, jangan sampai lah. Karena kalau terjadi, tapi iya juga kalau kita ini apa namanya tuh? Logikanya ya. Kalau video Zawin itu datang itu berarti dia tidak hilang. Iya, Ya. benar juga kan. Jadi setiap videonya itu video langit kelabunya itu, kalau ada video langit kelabu yang tayang, berarti harapan kalian untuk mereka hilang nggak ada lagi. Nggak jadi hilang. Nggak jadi hilang pasti. Karena udah ada videonya. Iya, sebenarnya Zawin itu juga yang memotivasi gua untuk berani naik gunung sebenarnya gitu kan. Kalau aku sih yang motivasi aku tetap Mario Teguh yang punya anak. Serius. Dek, tapi abang suka nonton apa namanya? Apa? Mario Teguh. Suka. Bukan, maksudnya Zawin. Super. Oh, Zawin suka. Zawin suka. Terakhir Zawin naik sama Panji pergi ke sono, Ah iya. Gunung Kawi. Nah, belum nonton sih episode itu. Iya. Itu. Yang paling seru itu pas dia lagi sama pesulap merah itu harus nonton. Aku nonton Kelapa Selat Merah. Nah itu seru. Jadi dia bahas-bahas santet ya kan dan macam-macam gitu. Oh, tapi nggak di gunung. Di gunung. Oh, di gunung. Tapi dia sempat nyasar. Jadi yang seharusnya di belok kanan jalan itu baru jalan dia bodoh banget Oh, emang. dia nyasar. Nyasar baru jalan Yang padahal. goyang-goyang itu. Enggak, ini mau beneran nyasar enggak setting itu. Kau tahu nyasar yang goyang? Apa tuh? Goyang nyasar. Nyasar. Oh ya katanya nggak boleh ngomong kasar ya Oh, iya, teman-teman. Katanya di pos berapa bang nggak boleh ngomong kasar. Semua pos. Semua pos nggak boleh ngomong bangsat, anjing, bajingan. Oh, iya. Itu Di nggak sini boleh. nggak pos. Ini Di nggak sini- pos, ini dalam tenda. Itu contoh tadi ya. Di Sunrise Base Camp. Sunrise Base Camp. Bukan pos. Bukan Kan pos. posnya ada 1, 2, 3, Betul, 4. betul. Ini tidak termasuk pos. Aman. Tumbler kuning mana ya ini untuk membuktikan kalau tadi itu pakai tumbler kuning. Oh dalam sini Oh, lagi. iya. Nggak ada lagi hilang. Apakah ini Tapi kita ada hubungannya sama mistis? sebenarnya kita Apa tuh? harus audionya tuh masuk bang. Jangan-jangan audionya nggak masuk ini bangsat juga. Kita nggak pakai ini lagi. Ini masuk audio nih. HP-nya nggak. Bisa ke HP. Coba cek dulu audionya masuk. Nah betul. Tunggu guys, kita cut dulu. Udah mulai nih. Udah mulai lagi. Oke guys, sorry tadi kepotong ya. Sini mana? Oh sini. Kita mau ngecek tadi audionya udah masuk atau belum ya kan kampret juga udah bikin video panjang-panjang. Nih ya, tumbler saya ketemu warna kuning. Audionya Untuk- oke. Untuk membuktikan ya kan. Ini Aduh. Gangguan jin ini. Asli. ini. Enggak. Kan kita udah sampai ke Sunrise Base Camp ini. Iya betul. Part yang paling susah bagi kau kapan? Sebenarnya kalau kata orang-orang sih ya di YouTube itu 1 ke 2 kan katanya full tangga, tapi itu justru malah paling gampang menurut gua. Yang paling susah itu ya menuju Sunrise Camp ini. Soalnya itu kayaknya nggak layak deh dibuat apa namanya pendaki gitu ya, apalagi yang nggak biasa jalan-jalan. Soalnya batu langsung jurang gitu bang. Tadi nggak sempet video sih ya. Soalnya gimana? Ada. Ada Ada video. kalau ini videonya. Oh gitu. Nah. Ya udah. Oh ada videonya, kira nggak sih? Itu gak layak sih buat apa namanya dibilang buat pendaki pemula nggak. Tapi dari 1 sampai 3 itu yakin sih kalau buat pendaki pemula yang mau ke sini via Kaliangkrek Sumbing itu sangat recommended. Ya, tapi dari 3 menuju sini Sunrise Camp, apalagi nanti sampai puncak, kayaknya sih tidak deh untuk pemula. Jadi solusinya ya sudah Ya sudah, sampai pos 2 aja naik Sumbing kalau bagi pemula. mending di rumah aja, tidur enak, Ya, gak ada gunanya mendaki, betul. capek. Kecuali kamu pemula yang ada satunya, Apa tuh? pemulawan. Kalau perempuan, Yang tadi tuh. iya. Kalau perempuan, Pemulawan. pemulawati. Ya. Udah kita ini aja. Apa tuh? Ini kayak orang YouTuber itu kan. Apa tuh? Berapa outfit
Gunung lo gitu. Anjay, udah bang lah, malu bang. Saya mah barang-barang saya murah ya, gak kayak abang kan Eger tuh, semua Eger mau sombong. Tadi saya mau beli base layer ya kan, langsung disombong. Ini nih quick dry nih, sepanjang jalan ngomong quick dry Eger, bangsat. Ya kan, sombong mentang-mentang base layer saya cuma base layer murahan gitu ya kan. Tapi tetap quick dry ya, nggak harus merek Eger. Itu harus di garis bawah gitu ya. Kalian yang pamer outfit, bangsat kalian nggak tahu gaji UMR menghidupi keluarga. Jadi ada Itu sulit ya. enggak Iya. Adam gitu guys. Enggak. Sebenarnya Adam ini tenda Adam ini. Nyewa itu. Tempat tidurnya tempat tidur sultan anjay. Kayak ini. Tempat tidur Raffi Ahmad. Jadi skip ya. Lanjut. Gitu ya kan. Jadi apa persiapan Adam 1 minggu sebelum pendakian ini? Nah. Nggak ada sih, tadinya mulai olahraga tapi nggak jadi gitu. Baru 2 minggu itu kalau nggak salah jogging di JIS nyobain. Baru 1 kali putaran udah ngapa napas. Jadi memutuskan untuk pulang dan hujan juga. Gitu. Sekali itu berarti. Sekali itu aja udah. Itu Nggak pernah olahraga lagi. Hamin berapa itu? Seminggu lebih deh, kayaknya nggak nyampe 2 minggu, lupa. Gitu. Kalau abang sendiri gimana persiapannya? Kalau aku kemarin aku terakhir hari 5 hari apa seminggu sebelum pendakian ini saya jalan kaki ke proyek. Nah, itu 4,6 kilo. Tapi yang kaki bukan lari. Nggak pasti nggak karena kan kita kalau mendaki itu kan kita nggak butuh lari sebenarnya. Iya sih, Kita butuh ketahanan. betul. Sebenarnya di kantor juga sering jalan-jalan sih, sering ke lapangan juga. Cuman nggak pernah dihitung berapa kilo. Itu tahu berapa 4 kilo dari mana itu? Dari ini kebugaran iPhone. Sombong lagi kan, bisa dilihat. Tadi dia menanya outfit harga, sombong lagi. Mentang-mentang saya pakai Android, ya. Sombong lagi itu. Kan ada ini Apa tuh? Strava. Ada Strava. Waduh, Strava kan ada. nggak tahu saya bang. Aduh, HP saya nggak iya. support kayaknya itu. Ada. Jadi ya begitu ya teman-teman. Pendaki itu banyak jenisnya, kayak saya masih pemula ya kan, ikut-ikutan aja lah. Mungkin karena ada sesuatu hal yang membuat saya harus mendaki. Apa itu? Nanti aja. Alasannya. Iya. Gitu. Lagi. Kalau ini kan memang dia pengen ria ya kan. Jadi ini kan memamerkan betapa kayanya saya. Betapa punyanya barang-barang saya gitu. Enggak. Gitu. Adam framing. Aku carrier minjam Adam. Semuanya. Jangan percaya. Yes. Apa lagi? Nanti di-cut ini bagian kosong-kosongnya di-cut ini. Biar kelihatan. Ngomong-ngomong emang. Oh ini. Apa tuh? Ini kita harus ngomongin sama Adam ini. Apa? Menurut kau, logistik itu kalau telur sama mie itu gimana? Telur itu nggak begitu penting ya kalau di aku ya, karena rawan pecah. Gitu ya. Kecuali kalau ada kayak tempat begini nih, oke lah tempat telur. Tapi kan ini makan tempat ya, jadi biasanya dihindarin sih kalau bawa telur kayak begini. Tapi kalau kalian mau bawa telur dan nggak ada tempat telur yang proper gitu, kalian tinggal ke Indomaret aja guys, atau Alfamart ada juga. Berapa ini harganya segini? Segini jadinya berapa ya? 30.000, 38 itu, 40.000. Omega soalnya ya. Ya soalnya Omega. Kalau di warung ngomongin sekilo berapa sih sekarang? 20.000 ya. Iya. Dia mahalnya tahu kenapa? Kenapa? Karena udah pernah jadi presiden. Kok Megawati. Megawati? Ngomong-ngomong ya bang ya, gak jelas banget bang. Tiap ke gunung ya bang ya, ini baru dipakai kali ini doang nih. Ini pisau keren saya ini. Kok nggak boleh ini? Apa? Di Sumi nggak boleh pakai pisau ini senjata tajam. Gak boleh bawa senjata tajam. Astaga. Yaudah ini nanti di skip ya. Iya kan. Tapi kalau lanjut. Yaudah. Ini Dia mau sombong. mau sombong ini. Ya. Kalau ini nggak apa. Ini bisa. Kalau kalian pernah main Counter Strike ya kan? Counter Strike. Anjay, keren banget.
Enggak, kita diizinin bawa ini guys. Diizinin. Ini karena untuk ini Motong motong sosis. sosis. Iya kan? Kita cuma bawa sosis, mie, telur, itu aja. Dah. Yang lain itu sereal, Sereal ya. Ya, kopi ya. walaupun sebenarnya sereal itu dihindarin sih bang, karena apa? Berak, bukannya apa? Sakit perut. Oh ya. Tahu sendiri kan kalau di gunung itu, ya itu yang paling dihindarin gitu. Seumur umur naik gunung sih alhamdulillah belum pernah BAB di gunung. Belum pernah bebek gunung. Belum. Cobain dan Gimana tuh, coba ceritain lah pengalaman. ya ini gali boker, terus kalau bawa tisu basah boleh tisu basah, pakai tisu basah. Kan Kalau enggak- tisu basah nggak boleh di Enggak, gunung. kalau umpama ada gunung sebagai gunung boleh kan. Terus dibuang di situ. Enggak lah, bawa pulang lah. Jorok banget. Lah emang kayak gitu. Orang di ini pendakian di Nepal yang dingin-dingin itu, tainya tuh dibawa pulang Ya, karena iyalah. dia beku. Tainya beku kalau di sini. Itu biarpun kena tisu, tetap aja tainya masih nyelem. Jorok banget Andrit. Coy guys, komen di ini, di kolom komentar, kalian setuju nggak boker di gunung apa? Saya tim mending minum di apet daripada boker di gunung. Nah itu guys. Kecuali pendakiannya kayak ke Gunung Luser ya kan, yang 12 hari perjalanan. Nah itu mau Tapi nggak kayak mau. kalau di Luser itu kayak boker bebas aja kayaknya. Semua juga di gunung bebas. Emang ada boker yang nggak bebas? Maksud, oh iya. Iya. Maksud pakai tisu basah nggak? Nggak. Kayak cebok pakai air langsung, airnya melimpah. Iya di sana ya, namanya air di mana-mana ya kan. Kalau di gunung lain kan airnya nggak melimpah. Gitu, mungkin ya. Tapi Mungkin. kita coba kalau kita ke Gunung Leuser gimana sebenarnya. Cuman kita Tapi enggak lah, Gunung Luser nyapain aja 12 hari ngapain ya. iya. Tapi Kita biasa aja 2 hari nih guys. Sampai tenda bingung mau ngapain. iya, gabut makanya bikin video kan. Iya. Ngapain ya ini kayak orang tolol. Nunggu summit. Nunggu summit. Rencana summit mau jam 3 pagi nih, kita lihat besok apakah terjadi nih jam 3 pagi ya kan, sesuai Mudah-mudahan. jadwal. Karena segala yang ada di gunung itu fana guys. Bangun-bangun siang. Biasanya gitu. Ya kan? Jadi dia ada tinta-tintanya. Apa tuh? Fana. Pena. Apa? Gak nyambung bang, gak nyambung itu, gak nyambung. Nanti yang nyambung. Oh iya, ini dia ini ngomong-ngomong bang, kenapa ngajak ke Gunung Sumbing nih? Dari mana asal usulnya tuh? Jadi saya kan resign nih dari kerjaan. Terus Adam di Jakarta. Saya udah 2 tahun di Jawa Timur. Asalnya dari Saya di Riau. Nah, di Jawa Timur kerja. Adam di Jakarta. Kita ini alumni Universitas Riau. Anjay. Kita HMTS. Apa lu? Lah itu dulu sipil. Jaya. Solid, Oh, solid. sipil, Solid. HMTS. Jaya. Ah gitu ya. Lupa, sorry ya. Sipil sulit, HMTS payah. Oh enggak. Enggak. Ngomong-ngomong ngomongin kuliah, pernah ikut itu demo yang Karhutla itu, pernah ikut gak? Pernah kayaknya. Ah, kayak berarti nggak pernah kalau kayaknya. Nah, kenapa? Soalnya itu kan yang ditembak gas air mata itu nggak ikut. Ikut. Aduh. Aku ikut demo aja dong. Iya. Apalagi kita anak teknik wajib ikut ya kan. Ditaruh paling depan. Muda-mudi tek tahu itu. Lupa bang. Ya, MTS. MTS. Nah, tadi dia kan kami satu alumni. Dia junior saya 1 tahun. Nah, cuma kami di MTS, di BEM. Nah, kami tamat lah. Adam ini balik ke Jakarta. Saya kebetulan kerja di Jawa Timur. Udah 2 tahun di sini, berencana mau naik gunung tapi nggak jadi Gitu. karena kesesuaian waktu jadwal kita tuh nggak pas. Kemarin saya resign pertama itu ke Rinjani, pergi sendiri. Nah Tuh. ini sekarang resign lagi, pergi Sumbing gitu. Oh gitu. Jadi kalau kamu mau naik gunung, resign dari pekerjaan. Nah, anjay. Baru nanti sudah turun gunung, bingung. 2 bulan ngapain? Tunggu panggilannya. Sebenarnya bukan resign, dia hanya merendah. Keterima PNS. Itu nanti dikatnya gitu. Lanjut. Jadi
Jadi ada jadwal, saya kontak Adam. Kan ini ada long weekend. Adam bisa cuti. Berapa hari ya cuti, Dam? Cuti sih cuma sehari, tapi ditambah long weekend jadi total 5 hari. Nah, itu. Akhirnya kenapa kita pilih Sumbing kemarin ya? Karena nggak tahu, karena ini aja muncul di FYP aja kayaknya. Iya, kayaknya kita buka gunung pertama di YouTube keluarnya Iya, Sumbing. Tadi sih Yang sempat butuh. rekomendasi dari teman-teman sih katanya lebih bagus Sindoro sih, cuman nggak tahu ya. Ini aja udah bagus banget view-nya gitu, via Kali Angkrik. Iya, bagus. Bagus, recommended lah ketimbang via Garung. Kalau Sama satu lagi Gajah Mungkur. Gajah Mungkur, kayaknya lebih bagusan ini sih. Sekarang Gajah Mungkur tuh kalah sama ini anak gajah. Kan ku belai egomu, tahu dong? Nggak tahu. FYP itu dong. Oh iya. Lanjut aja. Terus apa tadi? Cuman Nah, tadi via Gajah Mungkur sama via Garung itu banyak sampahnya. Oh, iya. Kalau di sini tuh kau jangan jelek-jelekin orang, Dan. bukan Bahaya kan, guys? ini jelekin jalan, bukan jelekin orang. Itu banyak sampahnya. Di sini bersih. Wih, sini bersih. Bersih sumpah, nggak sama sekali. Ini kalau kemarin ada yang nanya ya mas saya, katanya gitu, Dam, kamu merokok di apa namanya gunung, sampahnya gimana? Dibawa turun, guys. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu sudah terjawab. Itu dibawa turun wajib. Betul. Karena sekecil apapun sampahmu, bawa balik ke bawah. Jangan meninggalkan apapun selain jejak dan dokumentasi. Gitu. Ya, Kok ditinggalin jejak dokumentasi? jejak dan dokumentasi. Jejak Ya, kita tinggalkan di Dokumentasi? sini. Dibawa pulang sih. Maksudnya dia ini jangan tinggalkan sesuatu kecuali jejak. Jangan ambil sesuatu kecuali itu baru benar tadi. dokumentasi. Satu lagi apa? Mau ngomong begitu tadi, gitu. lupa. Ada yang. Nanti, Apa tuh? tertulis di bawah ini, guys. Oke. Kita kasih. Nah, itu. Nanti tinggal edit tuh. Tinggal edit tuh. Iya. Niat banget nih. Mau ngedit tuh beneran. Bisa edit. Di sini. Enggak di sini. Bisa sih di komputer nanti ada lah. Di aplikasi. Iya. Terus. Jadi gimana? Nah, jadi kita milih lah. Akhirnya kita sepakat lah mau Sumbing. Rencana kita habis Sumbing kita mau ke Prau. Tadinya. Cuman Cuman si abang kampret ini tiba-tiba udah pesen tiket bus balik besok. Iya. Gimana ceritanya coba? Iya, karena tuntutan ini, guys. Ya adalah. Tuntutan PNS lah harus balik cepet-cepet besok ada Terus. lusa. Pesawatnya lusa pagi gitu ya kan. Jadi kita pilih lah. Akhirnya kita sepakat untuk naik Sumbing aja. Cuman kita sok tahu nih. Betul. Kita pesan ya. Awalnya aku pesan, guys. Karena belum pernah ini kan. Naik bis sampai ke Terminal Mendolo. Nah, langsung aja pesan Terminal Mendolo ya, namanya. Betul, karena kan di TikTok katanya Mendolo itu kan bisa ke Sumbing, apa namanya, Sindoro, Prau, Kembang, Nah, Bismo gitu-gitu. Rupanya via yang kita mau jalanin ini tuh via Kali Angkrik lebih dekat ke Magelang. Jadi Nah, jangan turun di Mendolo kalau mau via Kali Angkrik, turun di Magelang, lebih dekat. kecuali kalau kalian mau via Garung atau Gajah Mungkur. Betul, itu lebih dekat loh ke Mendolo. Jadi saya udah pesan tiket nih. Aku udah pesan tiket. Adam belum pesan tiket. Nah, dia langsung ini. Yaudah bang, aku pesan tiket. Langsung pesan tiket Mendolo. Tapi aku datang duluan sehari. Nggak sampai sehari. Aku datangnya subuh. Adam sore dia. Gabut dong, bagi besok. Gabut aku cari-cari cari-cari informasi. Nggak ada satupun yang ini. Gak ada yang tahu tuh ke Kali Angkrik dari Mendolo tuh ya. Tahu, tapi orang tuh berat mau ngantarnya. Berapa Semuanya. biaya-biayanya berapa tuh? Kata 300, ada 400, ada 600 main mobil gitu. Betul. Iya. Udah gitu aksesnya kalau malam ya bener-bener kayak jalan berhantu. Iya. Kemarin tuh sumpah Full kabut. full kabut, gak kelihatan sama sekali. Jadi mending kalian lampu tuh nggak tembus. yang pertama kalian kalau mau ke Sumbing via Butuh itu kalian dari Magelang, kedua itu kalian naik ke base camp Neval Penjapa Butuhnya itu harus siang. Betul. Nah, biar kalian menikmati. Ini sedikit rekomendasi ya. Ini kalau misalkan dari stasiun manapun, kalau misalkan pakai apa namanya, Grab, Gojek. pickup itu mahal. Paling murah itu 300.000. Bahkan dari Mendolo itu kemarin ditanya harganya 500 ke sini. Iya, Tapi kita nyari alternatif lain nih, pesan pakai Maxim. Itu cuman di harga 150 sekian lah, harga 160. Cuman karena
perjuangannya sangat berat Iya, ya. kita 200 aja. Kita kasih abangnya 200 karena memang akses ke sini benar-benar separah itu. Iya. Kesian abangnya. Nggak parah sih, tapi menantang itu. Menantang. Tapi Hah? bagus sebenarnya, Bagus. bukan separah. Cuman ada itu parah, maksudnya itu daki-daki gitu guys, sampai aman berangkatnya. Jadi kita nih rencananya tuh pulang besok lewat Magelang. Betul. Rencana kita naik ojek jadinya ya. Karena tapi sih coba nanti kita cek dulu aja, mana tahu ada Grab yang mau pick up ya kan, kayak kemarin. Gitu. Aku ini juga, aku tadi sempat kaget naik ojek. Awalnya kan kita malam sampai nih diantar ke Maxim, terus naik ojeknya tuh masih setelan normal, kita bawa carrier dia depan kan. Itu dalam hatiku lah, carrier kita nggak dibawa sama bapak ini, taruh di depan kayak apa gitu kan. Karena dia kan daki tuh guys ke base camp itu tuh hampir jumping gak tuh. Kok nggak iya gitu? Iya. Ban depannya tuh mau Naik ya. nggak ini lagi, nggak di jalan itu lagi ini ya. Itulah. Udah melayang. Itulah hebatnya Akamsi guys. Ngeri itu, Asli. memang gokil. Iya. Nah itu ojek pertama, tapi pas ojek dari base camp ke sebelum pos 1 tadi itu lebih gokil lagi. Jadi kita diduduknya di depan tuh. Carriernya digendong abangnya. Taruh belakang. Iya, salah sedikit bisa ditusbol sama abangnya. Gimana kalau cek-cek kesini? Iya kan. Bisa jadi abang yang modus nggak ada yang tahu. Kau Nggak boleh. Nanti dikata. di ojek sini. Enggak, itu bercanda pak. Kita sekedar ngolur kidul aja. Iya, betul. Jangan dibawa ini. Jangan dilaporkan sama si teman saya. Nanti saya di blacklist ya. Tapi bang, abang kan sudah Tuh, ojek tadi dulu. Kenapa tuh? Gokilnya itu. Itu kalau dia miss dikit aja, udah melayang gitu. asli. Karena kanan kiri langsung tebing. Iya. Gokil. Ya walaupun ada di sawah juga sih, tetap aja lah. Dia jatuh di sawah orang. Iya. Apa? Tadi mau nanya nih ya kan. Kan abang kan sudah senior dalam dunia pendakian. Enggak. Itu bacot kali. Jadi gitu. Enggak serius ya kan. Saya aja mendaki ini udah lelah gitu. Masih kuat. Saya mah pemula bagaimana? Ini serius ini, bertanya serius ini. Sebagai senior ya kan yang sudah pernah Aku enggak senior lah. mendaki Everest. Anjing. Iya kan. Enggak. Canda. Yang udah abang daki itu menurut abang yang paling ekstrim yang mana ya? Yang udah pernah didaki. Ya beda-beda sih ya. Tapi yang paling ekstrim sih masih kalau setelah lewat Sumbing ini tetap Rinjani itu masih ekstrim. Rinjani masih ekstrim. Masih ekstrim mana ini? Biarpun sudah pakai porter. Iya. Yang gue bilang tadi itu apa jalurnya nggak wajar itu. Berarti semua jalur di Rinjani itu nggak wajar berarti. Lebih nggak wajar lagi. Lebih nggak wajar lagi. Anjay. Tapi kalau nggak pakai carrier mah aman lah harusnya lah. Kan kita karena pakai carrier aja tadi. Iya tapi kita tetap pakai carrier juga di Rinjani walaupun pakai porter. Kan bawa sleeping bag doang. Sama jaket. Sama ini baju. Ya lumayan lah. Tapi di Rinjani kayak gitu semua tuh jalurnya. Iya. Gokil itu. Padahal Rinjani salah satu destinasi saya sih. Kalau ada duit minimal 6 juta soalnya punya. Enggak sampai. Iyalah segitu, tiket pesawat aja udah hampir 2 juta, iya. PP berapa? Iya. Belum sewa porter. Tapi kalau ke Rinjani nggak pakai porter tuh bisa nggak sebenarnya? Bisa. Cuma daftarnya tuh daftar online, sering kehabisan kuota. Sering kehabisan kuota. Bukan nggak pakai kuota, pakai open trip itu ya. Open trip. Bisa kalau Tapi menurut abang masih masuk akal nggak Rinjani? Misalkan mau 2 orang doang gitu. masuk akal. Walaupun pakai carrier sendiri masih bisa. Masuk akal. Cuma capek kali sih kayaknya. Capek aja ya. Buat tenda itu. Itulah makanya sekarang itu kalau gue tuh lebih lagi belajar tentang konsep ultralight bang. Makanya sekarang itu carrier makin kecil. Cuman yang gue nggak setuju itu di antara semua konsep ultralight itu adalah tas ultralight itu nggak enak bang. Jadi back system itu nggak ada. Jadi mungkin semua alat pendakian bakal dirubah ultralight kecuali carrier. Karena gimana itu kan kenyamanan di jalan ya kan. Kalau diganti sama kayak tas sekolah begitu, back systemnya nggak ada, nggak enak buat punggung.
Iya, mantap. Cobain bang, sekarang tuh tenda ukuran 2 orang itu cuma 800 gram, berarti segini doang tenda. Sedangkan ini yang kita pakai ini kapasitas 3-4 orang. Itu berarti kalau nggak salah di website itu 2,5 atau 2,8 gitu. Tapi itu termasuk ringan, karena kan sekarang kan udah pakai alloy kan. Iya. Zaman dulu itu pas kita Alloy, memang alloy. ini alloy, ini full apa namanya, frame-nya sudah Udah alloy. kayak ini plafon. Alloy 3003. Seneng banget ya. Nggak tahu itu bahasa proyek ya guys, ya, bahasa kuli, jadi kita nggak tahu. Ya, oke. Nah, apa namanya, dulu tuh tenda yang kita bawa ke Bukit Suligi itu bang. Oh, jadi kami pernah cerita dulu deh. Oh iya. Kita awal mendaki gunung itu. Oh iya, jadi ceritanya gini guys, saya itu belum pernah mendaki gunung dulu pas. Kita semua. Gak usah bohong, ini nih. Aku belum pernah juga waktu itu. Tuh kenapa lo bisa ngomong 2 jam 3 jam perjalanan? Kata si Alvin itu. Jadi Iya. kita dibohongin. Udahlah pertama kali mendaki. Betul. Dibilang cuma 3 jam perjalanan. Iya. Rupanya 7 jam, padahal cuma bukit gak nyampe 1000 mdpl. Iya. Go. Tapi bisa selama itu nggak tahu kenapa tuh. Kita berangkat habis maghrib. Sampainya jam 1 namanya. Sebelum maghrib lah berangkat lah. Setelah sholat dulu kok di base camp. Oh iya, suatu dia. Sampainya sekitar jam 1 pagi apa setengah 1 pagi gitu. Pokoknya udah lewat jam 12 malam. Sempit lagi ya. Panas Sempit. itu. Sampai atas kita nggak kebagian tempat mendiriin tenda. Karena apa, itu malam 17 Agustus, jadi semua orang pada berdiri tenda. Akhirnya apa? Udah naik, foto-foto yang tidak ada estetiknya sama sekali, turun lagi. Iya. Capek Ada. banget. Kok ada foto ini. Foto Spider-Man kok itu. Ini foto Adam Spider-Man guys. Oh iya. Ada ya. Foto ada suruh. Tapi kayaknya di pikiran aku tuh dulu Suligi tuh kayak ekstrim banget gitu bang. Iya iya. Apa karena pertama kali, apa gimana Nggak, gitu? karena Apa emang ekstrim waktu itu? Memang ekstrim sih. Memang ekstrim. Banyak ininya, banyak pakai webbing kan. Kayak ngabing. Kita waktu itu termasuk buka jalur nggak sih sebenarnya? Apa udah ada jalur? Udah Ya? ada jalur. Cuman itu memang ekstrim. Ekstrim. Dia nggak tinggi, cuman ekstrim. Itulah pertama kali mendaki, dan saya berjanji pada diri ini untuk tidak mendaki lagi selamanya. Mendaki adalah kegiatan orang bodoh. Iya iya. Iya kan? Cuman dia udah punya tenda. Nah aneh kan? Jadi tenda itu warisan Hmm. dari saudara. Bukan warisannya saya. Habis itu kita ini kan. Ngecamp di Waduk Undur gitu kan. Iya betul. Jadi kita bandel ya guys ya. Waduh, Undur nggak boleh. Ini rektor Unri tolong maafkan kita. Memang nggak boleh itu. Gak boleh, itu buat penelitian. Kita main ngecamp di situ nggak boleh. Iya. Itu Boleh. kan Kan waduk. Coba aja upload ini tag Unri, apa nggak viral kita. Waduk itu buat penelitian, nggak boleh buat tempat kita nginep-nginep bang. Satu kita nggak mencemari lingkungan gitu. Iya, tetap nggak boleh. Itu area kampus. Enggak. Aku anak perikanan setahun lah. Boleh. Serius? Oh iya, dia pernah ya? Perikanan. Di DO ya? Enggak pindah aja. Oh gitu. Itu. Terus kita pakai buat ngecamp di waduk yang kita nggak tahu nih sebenarnya boleh apa enggak. Iya. Tapi bocor kan waktu itu. Tendanya. Iya. Itu pakai tenda yang warna biru apa merah waktu itu? Merah. Yang merah. Itu karena kita bodoh bang. Sekarang setelah tahu nih cara pakai tenda yang benar, tenda merah itu udah aku pakai berkali-kali selama di sini nih, camping ceria di gunung juga pernah, nggak bocor kok, aman. Karena kita nggak tahu dulu cara masangnya. Jadi bagian outer itu nggak boleh nempel sama inner tuh, harus ada jedanya, nggak boleh. Sedangkan dulu kan kita main pasang-pasang aja, nggak tahu. Ini next setelah Sumbing mau kemana? Apa rencana sih? Tadinya sih kalau waktu panjang pengennya tek pos Sindoro, cuman nggak jadi ya. Atau nggak perahu gitu lah yang deket-deket. Udah habis sini, habis. Paling Selamat atau Lau kayaknya. Oh iya. Menarik. Tapi Boyem udah nggak ada di Lau ya. Udah meninggal kan? Nggak tahu itu. Udah. Terus. Nonton berita makanya. Iya, Pak, yang udah meninggal kan. Nah, terus Cuma kita nggak bisa mastiin dia masih di sana apa enggak. maksudnya? Asli sih. Ini aman nggak sih ini? Dikat aja tuh. Lau atau Selamat ya? Lau atau Selamat lah kayaknya oke tuh. Oh bisa Selamat itu nanti Sindoronya bisa udah triple S gitu. Iya. Cuman nggak tahu ya, apa karena kita lewat Kali Angkrik ya? Menurut gue sih, kan kadang orang bilang ngepe triple S gitu ya, S1, S2, S3. Itu mungkin cuman karena sama-sama S depannya.
tadinya gue pikir itu 3 gunung itu 3 gunung ekstrim di Jawa Tengah gitu. Setelah mendaki ke sini, menurut saya lebih ekstrim Pangrango via Cibodas. Asli. Itu adalah gunung yang saya tidak mau mendaki lagi, kalau diajak juga nggak mau. Kecuali orang ini mau ngajak. Nggak usah, kita nggak usah. Bisa dipikir-pikir dulu. Itu yang ada apa? Surya Kencana itu kan? Itu gede. Oh, Tapi ya beda. bisa juga sih, bisa lintas bisa. Udah gitu, kalau misalnya mau lintas dari Pangrango ke Gede itu nanti lewat Tanjakan Setan. Cuman udah diganti namanya jadi Tanjakan Rantai. Lah, setannya gimana? Nggak tahu, biar nggak ini aja, biar nggak serem aja. Jadi naik pakai webbing gitu ya kan. Cuman kan bagi gue yang takut ketinggian itu menyeramkan ya. Sebenarnya mungkin bagi orang lain biasa-biasa aja. Cuman memang gue takut ketinggian aslinya. Itu serem sih. Itu apalagi lewatin air panas. Sebenarnya emang nggak serem kalau pengelolanya itu punya inisiatif untuk benerin pagernya itu. Karena pagernya itu kemarin pas gue naik itu kan bekas longsor, belum dibenerin. Masih ada yang copot, jadi kepleset, auto beda alam. Karena bawahnya langsung jurang. Udah gitu lewatin air terjun, ya kan, air terjun air panas. Kita lewatin tuh batu-batu yang diterjunin air itu. Itu sih. Tapi kalau ke Pangrango jangan berharap view, di sana tuh nggak ada, itu vegetasinya tertutup, nggak ada apa-apa, bahkan di area camp aja kandang badak itu tidak menyenangkan sama sekali. Dan banyak babinya kan, Dem? Nggak seketemu sih, Oh enggak ya? nggak. Yang Surya Kencana banyak babi. Surkan mungkin ya. Nah, Yang Papandayan tuh banyak babi juga. banyak bagas di sana guys, Bagas apa? babi ganas. Oh. Yang nama Bagas, ini namanya Adam. Somasi. Tapi kalau ke Pangrango banyak orang nggak tahu di sana itu ada miniaturis Surya Kencana. Kalau kata orang-orang sana sih kapasitas itu sepertiganya Surya Kencana. Itu namanya Mandalawan. Itu indah, berasa gunung milik kalian. Waktu itu pas aku kesana itu cuma rombongan aku doang yang ada di sana. Bener-bener nggak ada orang sama sekali, dan itu tempatnya Sohokgi menulis puisi di Mandalawan. Cakep. Itu rekomendasi. Ini Nicole Saputra. Kok Nicholas Saputra? Kan pemeran Sohogi Nicole Saputra. Iya kali lah, nggak tahu lah. Main film apa itu? Dia Sohogi. Judulnya Sohoki. Iya. Baru tahu ada filmnya. Dah ini guys. Pinggang aku udah sakit lah. Ya udahlah. Ya kita akhiri dulu bincang-bincang malam ini. Nanti beberapa ada yang memang kita cut. Tapi kita pengen terkenal kan ya. Yaudah kita bablas.